Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini masih berkenan kembali mempertemukan kita untuk dalam rangka tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran untuk menjalankan kebenaran dan kesabaran untuk meninggalkan kebatilan. Salam dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan untuk suri tauladan kita, uswah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga beliau, sahabat beliau, wa tabi'in wa tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan istiqamah oleh Allah, konsisten dalam kita meniti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan syarah kitab Bulughul Maram Tawdihul Ahkam. Di poster, di share ya, hukum memegang mushaf apakah disyaratkan suci atau tidak. Sebelum itu ada hadis yang kemarin belum sempat kita bacakan dulu, baru nanti tema yang ada di poster. Baik, hadisnya kita bacakan dulu. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Imam Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hassanah. Wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal bab syai'un. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, mandikan jenazah, falyaghtasil, maka hendaklah setelah itu dia mandi. Wa man hamalahu, dan barang siapa yang membawanya atau membopongnya, falyatawadda, maka hendaklah setelah itu dia berwudu. Ya.
Saya ulang lagi, maknanya barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah setelah itu dia mandi. Dan barang siapa yang membawanya, menggotongnya, maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Hadis ini secara sahih dan tidaknya diperselisihkan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Ya. Ada rawi yang dikhilafkan di situ antara Sulaiman ibnu Dawud dan Sulaiman ibnu Arqam. Ya. Sehingga dari persediaan itu yang disimpulkan hadisnya dhaif. Waham, enggak jelas. Ya. Tapi ada sebagian ulama yang tetap mensahihkan karena salah satu di antara Sulaiman tadi ada yang thiqah. Ya, ada yang mengatakan thiqah. Ya. Yang satunya dhaif, yang satunya thiqah. Di antara hadis, di antara ulama yang dhaifkan termasuk rawinya Al-Imam Ahmad. La yasihu fi hadzal bab syai'. Dalam masalah ini hadisnya tidak ada yang sahih. Imam Ibnu Al-Madini juga mendhaifkan hadis ini. Ya, Al-Imam Bukhari juga mengatakan hadis mauquf. Ya. Kemudian Imam Ibnu Abi Hatim juga mengatakan innahu mauquf. Ya. Adapun ulama yang mensahihkan atau menghasankan yang bisa jadi dalil, di antaranya Imam At-Tirmidzi, Imam Az-Zahabi, Ibnu Hibban, Ibnu Qattan, Ibnu Hazm, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Ya. Jadi kalau secara bentuk lafadznya itu kalau dilihat dari sisi usul fiqih, maka hukum mandi setelah mandikan jenazah dan berwudu bagi yang menggotongnya itu wajib. Kalau dilihat dari sisi bentuk susunan bahasanya. Ya, maka bagi yang mensahihkan hadis, kalau kembali ke usul fikih wajib. Dari mana? Dari kata fal yaghtasil. Di sini ada lam, namanya lamul amr. Fal yaghtasil, fal yaghtasil. Ada fa, la, fa, lam. Fal itu lamul amri. Lamul amri itu lam yang menunjukkan apa? Perintah. Hukum asal perintah itu wajib. Al-amru yufidul wujub fil asal. Kalau dalam kaidah usul fikih. Seperti fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb rumah ini, yaitu Ka'bah. Fal ya'budu. Fal yatawadda. Maka hendaklah ia berwudu. Ada lam juga. Fa, la. Fal yatawadda. Maka hendaklah ia berwudu. Ya. Jadi
Sekali lagi kesimpulannya, dari sisi derajat hadis ada yang mensahihkan dan ada yang mendhaifkan. Ya, yang mensahihkan di antara Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi kita bacakan faedahnya dari hadis ini. Nanti bagaimana kesimpulan hukumnya, hukum fikihnya. Ya, secara zahir ya tentu makna hadis tadi menghasilkan hukum wajib bagi yang habis mandikan jenazah, mayit, mandi. Yang habis membopong, ngangkat, berwudu. Itu secara zahir tekstualnya. Al-Mu'allif rahimahullah atau Asy-Syarih rahimahullah ya, beliau menukilkan ada hadis yang lain. Ternyata ada hadis yang lain yang kemudian menjadi dasar hukum fikih hasilnya akhirnya. Kata beliau, ada hadis yang maknanya tidak sampai berupa perintah. Kalau tadi kan falyaghtasil, falyatawadda, perintah. Tapi ternyata ada hadis yang lain yang itu tidak diperintahkan. Jadi tingkat perintahnya berkurang, sehingga hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Apa hadis tersebut? Dari Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun. Jadi ini ada hadis yang lain yang menurunkan derajat amar tadi. Kata Rasulullah, tidak wajib atas kalian setelah memandikan jenazah ghuslun, untuk mandi. Ya, laisa alaikum fi ghusli mayyitukum ghuslun. Tidak wajib atas kalian ketika habis mandikan jenazah untuk mandi. Padahal tadi amr fal yaktasil, maka hendaklah ia mandi. Ya. In ghasaltumu inna mayyitakum yamutu tahiran wa laysa binajas. Karena mayit kalian ya, itu tidak najis dalam kondisi suci. Maka ini juga sepakat ulama ya. Ulama sepakat seluruh bangkai itu najis. Ya kecuali yang laut-laut kemarin itu sudah pembahasan dulu. Wa tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Bangkai laut suci. Ini bangkai darat. Semua bangkai itu, bangkai darat itu najis, kecuali bangkai apa? Tubuh seorang muslim. Ya. Seorang muslim bangkainya thahir, suci, yang lainnya najis. Ya. Ya. Maka Rasulullah, inna maitakum mata aw yamutu tahiran. Ya. Mayit kalian itu suci, tidak najis. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum. Maka cukup untuk kalian mencuci tangan-tangan kalian. Hasbukum an taghsilu aydiyakum.
maka cukup untuk kalian cuci tangan kalian. Tidak perlu apa? Mandi dan tidak perlu berwudu. Ya, itu kesimpulannya. Maka ulama berkesimpulan berarti hadis yang pertama tadi yang memerintahkan untuk mandi dan berwudu itu maksudnya ghuslul aidi, mencuci tangan. Ya, tidak harus mandi dan tidak harus berwudu, wudunya syar'i enggak. Cuci tangan aja. Itu sunnahnya. Jadi monggo nanti kalau ada orang yang meninggal dunia yang mandikan atau membawa, disunnahkan untuk mencuci, setelahnya mencuci kedua tangannya. Ya. Tapi nggak sampai wajib ya. Kalau nggak mau nyuci ya nggak apa-apa. Yaitu menunjukkan hikmahnya dalam rangka untuk bersuci gitu saja. Karena ya bagian dari keimanan ya, taharatu atau huru syatrul iman. Ya mungkin menghindari kalau mungkin ada bakteri-bakteri atau apa kita nggak tahu, ya tahu di tubuh si mayit, ya tahu ada penyakit-penyakitnya kita nggak tahu. Ya, tapi tidak najis, hanya untuk dalam rangka membersihkan saja. Barangkali ada kotoran-kotoran yang perlu dibersihkan. Ya. Karena memang hukum asalnya amr itu memang tadi kita sebutkan wajib, tapi ketika ada dalil yang memalingkan berarti hukumnya jadi turun. Ya, tidak lagi wajib tapi sunnah. Ya, dulu pernah kita sampaikan juga. Ya, contoh misalkan apa? Contoh yang lain, wa ashidu idza tabayatum. Wa ashidu idza tabayatum. Ya, carilah saksi ketika kalian jual beli. Jadi akad jual beli itu kalau berdasarkan ayat itu harus menghadirkan apa? Saksi. Ya, mau beli tempe goreng harus ada saksinya. Seperti akad yang lain yang diwajibkan, akad nikah. Akad nikah ada saksi kan? 2 lagi malah gitu kan. Akad hutang piutang juga harus ada saksi. Ya. Ya, in kana rajulaini illam yakun rajulaini farajulu wa mar'atani mimman tardawna. Ya, kalau tidak ada 2 saksi laki-laki ya cukup 1 saksi laki-laki 2 perempuan, itu kalau hutang piutang. Kalau dikembalikan ke hukum asalnya tadi wasyidu idza tabayatum, kalau kalian jual beli hadirkan saksi. Berarti kalau nggak ada saksi nggak sah jual belinya. Tapi itu kemudian ulama menyimpulkan itu sunnah saja. Sunnah saja. Karena ternyata prakteknya Rasulullah SAW itu kalau jual beli beliau tidak apa? Menghadirkan saksi. Langsung saja. Tidak harus ada saksi. Belum enggak tidak mendatangkan saksi. Berarti menunjukkan ayat itu ya apa istilahnya, tidak lagi wajib, tidak lagi kembali ke hukum asalnya wajib, tapi ya turun menjadi sunnah. Ya. Ini sunnah juga. Kalau apalagi jual belinya dalam konteks jual beli apa barang yang besar gitu, maka disunahkan ada saksi seperti hutang piutang. Kalau hutang piutang memang harus hadir, ada saksi. Ditulis ya, kemudian ada 2 saksi. Idza tadayantum bidain ajal ila ajal musamma faktubu. Nah, ini yang mungkin banyak kita yang lalai. Akad utang piutang ditulis berapapun. Ya, karena itu risiko akan terjadi apa? Konflik ingkar. Sudah bertahun-tahun sing ngutang merasa ora utang, sing ngutangi mungkin merasa utangnya oke.
Sing ngutang oke ngaku guru 500.000, 500 piye mang yuto. Ya, akan terjadi konflik kalau tidak ada catatan dan saksi, maka harus ada saksi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini fulan fulan, nama, tanda tangan, alamat, setelah meminjam uang sekian sebesar ini kepada fulan fulan fulan, atau yang disebut dengan pihak pertama, yang kedua pihak kedua, yang akan dilunasi misalkan tahun sekian dengan cara dicicil dan seterusnya. Nanti ada saksi dan tanda tangan. Ya, itu sunnahnya seperti itu. Karena uang itu fitnah yang luar biasa ya. Jangankan kita, sahabat yang secara keimanan, akidah sudah begitu kuat, mereka masih terfitnah dengan harta. Apa buktinya? Perang Badar, perang Uhud. Perang Badar itu terjadi konflik setelah selesai perang Badar. Itu kan perang pertama, menang, dapat ghanimah banyak. Nah, setelah ghanimah banyak, musuh lari, terpecah kaum muslimin. Sahabat terpecah menjadi 3 golongan, yang mereka merasa masing-masing mereka merasa berhak mendapatkan ghanimah. Yang pertama, kelompok yang membentengi Rasul. Mereka mengatakan kami berhak karena kami yang membentengi Rasulullah. Coba kalau kami nggak membentengi Rasulullah, Rasul kemudian mati syahid, kita nggak akan menang. Yang satu lagi yang mengumpulkan ghanimah, ndak, kami yang berhak karena kami mengumpulkan ghanimah. Coba kalau kami nggak kumpulkan, itu dibawa sama musuh, kita nggak dapat apa. Yang satu lagi yang mengusir musuh, enggak, kami yang berhak karena kami yang mengusir musuh. Coba kalau kami nggak mengusir, kalah kita. Ya, akhirnya turunlah surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Mereka bertanya tentang ghanimah. Ini bagian siapa? Milik siapa? Nah, gitu. Kata Allah, fattaqullah, taqwalah, wa aslihu dzata bainikum. Perbaiki saudara kalian itu enggak penting. Yang penting saudara kalian dulu. Persaudaraan, ukhuwah kalian itu yang terpenting. Lalu kemudian dijawab sama Allah di surat tersebut ayat ke-20-an baru dijawab. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi wa khumsuhu ila akhir ayat. Kemudian perang Uhud juga seperti itu. Ya. Ya, ini sekedar mengingatkan aja ya. Ini fitnah betul. Ya, siapa kita gitu loh. Makanya ketika ada transaksi masalah uang, di mana di situ harus kita ikut syar'i, ikuti aja. Karena konflik akan sangat rentan terjadi. Dan banyak yang menjadi retak persaudaraan, ya enggak? Kekeluargaan, kekerabatan karena masalah uang. Perang Uhud juga seperti itu. Perang Uhud kenapa kalah? Tergiur uang kan? Rasul sudah pesan yang di atas gunung itu, jangan sampai kalian turun sebelum ada perintah saya. Musuh sudah lari, sudah 90% kalah. Yang di atas konflik, 2 kelompok, yang satunya ingin segera turun untuk dapat ghanimah, yang satunya masih tetap ingat perintah Rasul. Ngapain kita di sini? Itu sudah teman-teman kita sudah mengumpulkan ghanimah, nanti kita nggak kebagian. Turun. Bahasa kita. Yang lain enggak. Kalian ingat kan pesan Rasulullah, kita nggak boleh turun sebelum ada perintah beliau. Tunggu dulu. Yang satu kelompok pertama ngeyel, sudah turunlah mereka. Ketika turun, waktu itu Khalid bin Walid memimpin pasukan musuh mutar balik menduduki posisi yang di atas yang sudah lemah itu. Akhirnya dikuasai, dari sana diserang, dari atas diserang, sudah kocar-kacir, kalah. Paham ya?
Itulah fitnah harta. Ada satu lagi terakhir, ya ini sekedar nasihat. Hadis Bukhari. Ada satu konflik yang terjadi antara seorang sahabat yang ikut perang Badar juga bersama Az-Zubair bin Awam. Konflik masalah harta juga. Ya, jadi kalau sekarang mungkin istilahnya lep itu apa? Petani untuk jatah lep itu, air pangeran ya. Jadi misalkan tanahnya Az-Zubair berada di sini sebelah selatan. Sahabat yang perang Badar ini ikut perang Badar ini sebelah utara. Sungainya dari sana. Nah, berarti harus melalui siapa dulu? Sawahnya Az-Zubair dulu. Nah, Rasulullah itu memberikan satu keringanan. Terjadi konflik antara Zubair dengan sahabat Ansar ini. Badar ini. Ya. Rebutan air lah ya. Jatah lep. Akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan kepada Zubair, "Wahai Zubair, sudah kamu ini kemurahan beliau. Kamu airi kebun kamu secukupnya saja. Meskipun jatahnya belum selesai, kan ada waktunya jam-jaman gitu kan. Lepnya mungkin kalau dia di sini setiap sana 2 atau 3 jam. Rasul mengatakan, Zubair, kamu airi kebun kamu secukupnya meskipun waktunya masih ada. Gak apa-apa, sudah kasihkan aja sama teman kamu itu. Nanti setelah itu kamu tutup, kamu alirkan ke teman kamu yang ada di samping kamu. Tapi ternyata sahabat perang Badar yang ikut perang Badar ini apa? Gak rela. Masya Allah. Sudah dikasih murah gitu gak rela. Apa kata orang sahabat ini? Ya Rasulullah, akana ibnu ammik. Apakah karena dia adalah anak pamanmu atau anak bibimu? Ini kan keponakan anak bibi Sofia. Jadi anaknya Sofia itu Zubair itu. Masa keponakan Rasulullah. Akana ibnu ammatik, maka karena dia itu keponakanmu, jadi nggak rela gitu loh. Karena Rasulullah sudah kalau gitu saya putuskan, hai Zubair, sirami atau apa itu airi ya kebun kamu sampai sempurna, sampai jatah. Kalau 2 jam ya sudah 2 jam, nggak apa-apa. Sampai Rasulullah marah, tapi tidak sampai apa mengambil haknya tetangga. Hak kamu 2 jam ya sudah nggak apa, sempurnakan. Iya, sampai Rasulullah marah seperti itu. Kalau dikasih keringanan kok malah pengennya dia itu ya segera gitu dapat banyak gitu. Ya, sahabat yang ikut perang Badar itu. Lagi-lagi apa ini? Harta. Itulah ya. Fitnah harta itu luar biasa. Ya. Baik. Sekarang hadis berikutnya. Ana bacakan hadisnya. Bismillah. An Abdullah bin Abi Bakrin rahimahullah anna fi al-kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm alla yamassa al-Qur'ana illa tahirun. Rahu Imam Malik, An-Nasa'i, Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Abi Hatim, an Abdullah bin Abi Bakrin, beliau berkata, sesungguhnya dalam kitab yang ditulis Rasulullah SAW untuk Amr bin Hazm, ya, ada kalimat yang bunyinya seperti ini. Alla yamassan au alla yamassal Qur'ana illa tahirun. Jangan memegang Quran atau mushaf
illa tahirun, kecuali orang yang suci, atau kecuali tahirun yang suci. Ya. Saya ulang lagi. Jadi Amr bin Hazm ini, dia seorang sahabat yang pernah diutus dakwah di negeri Nigeria, Najran. Ya. Dakwah. Nah, di situ ada pesan Rasulullah, beberapa pesan. Di antara pesan adalah ini kalimat, wahai Amr bin Hazm, jangan ada yang memegang mushaf kecuali dia suci. Ya. Ulama juga berbeda pendapat masalah ini. Ya. Arti tohir di sini, apa makna tohir di sini? Ya, secara makna tohir di sini ada 4 kemungkinan. Dan semua ada dalilnya. Yang pertama, suci maknawi. Yaitu setiap orang muslim atau beriman. Maka setiap orang muslim itu suci secara maknawi. Akidahnya, keyakinannya. Ya. Lawannya berarti apa? Kafir. Kafir berarti najis secara maknawi. Keyakinan, akidah mereka. Apa dalilnya? Dalilnya ada di surat Taubah 28. Ya. At-Taubah ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuna najasun. Ya. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya, surat Taubah 28. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amim hadza. Maka jangan ada orang musyrik yang mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Nah, nanti ada pembahasan khusus ya. Boleh enggak orang kafir masuk ke masjid? Itu nanti ada pembahasan khusus panjang. Tapi yang jelas kita fokusnya adalah bahwa orang musyrik kafir itu najis secara maknawi, akidah, keyakinan, itu. Sehingga lawannya berarti orang muslim suci. Kalau artinya seperti ini, berarti selama dia muslim boleh megang Quran. Selama dia kafir enggak boleh megang Quran. Paham ya? Ya. Itu makna pertama. Lebih luas. Ya, yang penting muslim. Dalam kondisi apapun boleh megang Quran. Yang enggak boleh orang kafir. Makna yang kedua, tahir di situ artinya tahir dari najis. Tahir dari najis, suci dari najis. Itu maksud yang kedua. Jadi tahir itu namanya dalam bahasa Arab lafdul mushtarak. Lafaz yang maknanya banyak gitu loh. Yang kemungkinannya tidak satu makna. Ya tadi itu, bahkan ada 4 makna. Makna yang kedua yaitu suci dari najis. Ini lebih sempit. Berarti seorang muslim yang najis boleh enggak pegang mushaf? Misalkan antum habis suci, habis wudu, lala gendong ya putra jenengan cilik, terus tiba-tiba ngompoli pakaian antum terkena najis, ya tak? Boleh enggak megang Quran?
Boleh? Kalau makna yang kedua, jadi tidak boleh. Karena maksud suci di situ suci dari najis. Artinya syaratnya harus terlepas dari najis. Kan pakaian antum kena opol, itu udah najis. Berarti tidak boleh megang mushaf. Apa dalilnya? Dalilnya adalah keumuman hadis salam, innaha laisat binajas wa innama minat tawafina alaikum. Tentang hukum apa? Kucing. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa kucing itu air liurnya suci, ya, karena dia termasuk hewan yang apa? Hidup bersama kita. Ya. Artinya apa? Artinya orang yang najis itu jangan bersama hidup dengan kita. Makanya kalau orang yang pengen melihara anjing, boleh nggak? Boleh nggak pelihara anjing? Boleh, nggak ada larangan untuk berburu, untuk menjaga rumah. Tapi syaratnya apa? Jangan dimasukkan di rumah. Taruh depan rumah, kasih kandang sendiri. Depan pintu gerbang. Kalau ada pencuri kan itu bisa diajari. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Jadi memang anjing itu termasuk di antara hewan yang cerdas. Makanya dalam syar'i dibolehkan untuk jadi apa? Binatang buruan. Bisa boleh. Tapi diajari dulu. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Diajari, nanti sebelum dilepas dibacakan basmalah. Terus diajari jangan sampai ada yang dimakan. Nah, kan dapat buruan, nggak diajari mah jadi santapan sendiri, ya enggak? Nanti diajari seperti boleh dalam Islam. Ya, maka kalau orang yang melihara anjing silakan, tapi jangan sampai masuk rumah. Sebab nanti ada pahala yang akan hilang satu hari, kirot gitu dalam hadis sebutkan. Itu ya. Kemudian makna yang ketiga dari tahir tersebut adalah suci dari junub. Ya. Ini lebih apa lagi? Spesifik ya, lebih khusus. Yang penting wong itu enggak junub gitu aja. Berarti hadas kecil boleh enggak pegang Quran? Boleh. Ya. Karena maksud tahir di situ adalah tahir suci dari junub. Junub kan hadas besar. Illa tahirun, la yamusu illa tahirun, tidak megang Quran kecuali suci dari junub. Kalau hadas kecil boleh. Tuh. Itu makna yang ketiga. Apa dalilnya? Rasul bersabda, la yahjuzuhu syai'un al-Quran illal janabah. Tidak ada yang menghalangi Quran sesuatu pun kecuali junub. Tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi Quran, memegangnya, membacanya, kecuali al-janabah, kecuali junub. Maka orang yang junub nggak boleh baca Quran, plus nggak boleh megang Al-Quran. Itu ya. Itu makna yang ketiga. Dan yang makna yang terakhir yaitu suci dari hadas, baik kecil maupun besar. Ya. Itu makna yang keempat. Artinya tohir itu memang maknanya bisa 4 tadi itu. Bisa muslim secara umum, ya toh. Yang penting muslim, sudah mau hadas besar hadas kecil boleh megang mushaf. Ya. Yang kedua, suci dari najis. Yang penting jasadnya bersih dari najis. Mau hadas besar hadas kecil enggak masalah, yang penting hadas junub itu kan bukan terkena najis. Itu namanya hadas. Hadas itu sesuatu yang terjadi dalam pribadi seorang yang dia mau kalau beribadah harus dihilangkan dulu hadasnya. Ya itu. Maka ketika dia enggak najis jasadnya boleh. Itu makna yang. Dan yang ketiga hadas dari junub, dan yang keempat hadas kecil. Jadi yang keempat ini sempurna.
makna tahir secara sempurna. Karena harus bersih dari hadas kecil. Kalau hadas kecil aja nggak boleh, tentu lebih nggak boleh lagi ketika hadas ya tak? Iya. Jadi lebih mengerucut yang keempat ini. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Rasul bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak boleh salah satu di antara kalian itu sholat kemudian berhadas kemudian berwudu. Artinya apa? Kan syarat sahnya sholat itu apa? Tahir, suci. Baik suci dari hadas ataupun suci dari najis, ya toh? Nah, suci di sini hadis tadi, alla yamassal qur'ana illa tahirun. Jangan memegang Quran kecuali tahir. Tahir ini di sini makna keempat adalah tahir yang merupakan syarat sahnya sholat. Nah, gitu. Dalilnya ya. Jangan ada yang sholat ketika sudah hadas kecuali wudu dulu. Jadi terlepas hadas kecil dan besar. Oke, disitulah kemudian terjadi khilaf ulama makna yang mana yang mau dipakai. Nah, pertama, kalau mau pertama berarti setiap muslim boleh. Yang penting tidak kafir. Yang kedua, terlepas dari najis. Yang ketiga, enggak junub. Dan yang keempat, sempurna. Ya, maka pendapat yang rajih dan itu pendapat 4 mazhab masuk fatwa ulama sekarang Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz memaknai tahir tersebut dengan makna yang keempat. Ya. Karena apa? Keempat itu mencakup semuanya. Ya enggak? Makna keempat kan mencakup semuanya. Orang suci hadas kecil besar, otomatis dia seorang muslim. Ya enggak? Masa ada orang suci hadas besar bukan seorang muslim, kan enggak mungkin. Betul? Yang kedua, hadas kecil, hadas besar, otomatis orang yang tadi pertama kena najis, ya jelas dia harus suci. Ya, seperti syaratnya sahnya sholat. Orang yang terkena najis nggak sah sholat, maka harus dibersihkan dulu. Dan yang ketiga, junub jelas. Hadas kecil aja nggak boleh, apalagi hadas besar. Maka hadas kecil ini mencakup seluruh dari makna 1, 2, 3. Karena mencakup itulah yang kemudian sebagai makna hadis alla yamassal qur'ana illa tahirun. Jangan memegang Quran kecuali suci, hadas besar ataupun kecil. Ya, insya Allah ini sudah kita amalkan lah ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sunnahnya memang apa? Kita ketika mau memegang Quran untuk berwudu bersih ya, sebagai bentuk penghormatan kita dengan kalamullah. Ya, apalagi Allah sudah dalam firmankan la yamussuhu illal mutahharun. Jangan memegang kecuali mutahharun. Itu di situ juga ikhlaf ulama. Mutahharun itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan manusia, ada yang mengatakan malaikat. Termasuk Ibnu Abbas menafsirkan malaikat. Artinya apa? Artinya bahwa Quran ini kitab yang luar biasa. Kitab yang paling agung, paling mulia yang pernah diturunkan Allah untuk manusia. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in sama amin. Diturunkan oleh siapa? Malaikat siapa? Jibril. Jibril itu malaikat yang mulia, terbaik. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, malaikat yang kuat, yang punya kedudukan di sisi Allah, punya derajat bandingkan malaikat yang lain. Sayapnya aja berapa? Sayapnya Jibril itu 600, bayangkan tuh. Padahal malaikat yang lain ada paling 3-4 gitu. Ya. Dalam surah Fatir itu ya. Ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba'. Ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba'. Allah jadikan malaikat sebagai utusan Allah untuk menyampaikan apa perkara untuk dunia, mengatur
Ada yang punya sayap cuma 2, 3, 4. Ini Jibril 600. Ya, maka yang membawa Quran ini bukan sembarang. Malaikat yang begitu mulia. Ditambah lagi apa? Ketika Allah turunkan wahyukan Quran, terjadi sesuatu yang luar biasa. Apa? Yang tidak biasa. Ayo, dalam surat Jin itu. Ada yang pernah baca surat Jin? Ya. Ketika Allah turunkan Quran kepada baginda Rasulullah, itu terjadi penjagaan yang luar biasa terhadap Al-Quran. Jadi jin itu punya kebiasaan apa? Mereka biasa inna wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastamil ana yajid lahu shihaban rasada. Malaikat. Jin itu punya kebiasaan duduk di langit. Biasa mereka ngobrol-ngobrol kayak kita seperti ngopi di angkringan, tapi ya inna kunna naq'udu maqa'ida lis-sam'. Kami dulu biasa duduk ngobrol di langit. Untuk apa? Untuk mencari kabar berita langit. Ya. Jadi kalau Allah firmankan apa gitu, mereka bisa mencuri. Nanti terus kemudian kabar itu mereka sampaikan ke siapa? Para dukun. Sehingga kadang benar juga dukun karena memang dari Allah. Tapi kemudian mereka campur dengan 100 kebohongan. Yang benar 99-nya bohong. Tapi bodohnya manusia karena percaya dengan dukun. Yang dipercaya cuma 1, kebohongannya 99. Ketika Allah turunkan Quran, terjadi sesuatu yang luar biasa. Anna lamasnas sama fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Ya, suatu ketika terjadi sesuatu yang tidak biasanya. Ketika kami duduk situ, tiba-tiba ada meteor yang menghantam kami, mengusir kami. Sehingga kami tidak bisa duduk lagi ngobrol di situ, kata mereka. Ya. Akhirnya mereka pun bertanya-tanya di antara mereka, ini apa yang terjadi? Ini enggak biasanya. Biasanya kita duduk di sini kok tiba-tiba ada meteor syuhuba. Ya, syuhuba itu apa istilahnya? Harasan syadida. Haras itu penjagaan yang ketat. Dan meteor yang punya bola-bola api, ekor-ekor yang menghantam mereka. Karena mereka enggak bisa lagi duduk di situ. Karena mereka mencari berita dan turun ketemu dedengkot mereka. Siapa? Iblis. Di laut. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, ada sesuatu yang peristiwa terjadi yang tidak seperti biasanya. Kami biasanya bisa duduk di sana, di langit, ternyata sekarang ada penjagaan luar biasa. Setiap kali ke sana kita dilempari sama meteor yang berapi, berekor. Lalu iblis pun, wah ini pasti terjadi sesuatu yang luar biasa. Akhirnya iblis pun mengutus bala tentara untuk mencari apa yang terjadi. Kemudian ada beberapa kelompok jin yang mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran ketika beliau jadi imam. Lapor kepada iblis, kami dapatkan sesuatu, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi wa terus dalam surat jin itu untuk bisa baca. Kami dengar satu ayat yang luar biasa yang tidak pernah kami dengarkan sebelumnya. Lalu iblis mengatakan, ini sebabnya. Ini sebabnya kenapa kalian sekarang tidak bisa lagi duduk di langit. Ini wahyu Allah, kalam Allah yang turunkan kepada Muhammad. Ya. Sampai sedemikian penjagaannya terhadap Al-Quran. Maka tentu ya layaklah bagi kita untuk apa? Memuliakan Al-Quran. Paling tidak ketika kita mau membaca, mau megang, kita bersuci. Ya. Baik, itu hikmah ya. Di antara disunahkan kita bersuci ketika memegang mushaf Al-Quran Karim. Barangkali yang bisa Anda sampaikan, insyaallah kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Apakah orang yang sudah meninggal masih bisa mengetahui apa yang dikerjakan saudara keluarga yang masih hidup? Kalau pahami, saya ulang lagi pertanyaan. Apakah orang yang sudah meninggal masih bisa mengetahui apa yang dikerjakan saudara atau keluarga yang masih hidup? Yang sepengetahuan saya, pertama, alam mereka sudah beda, alam barzakh. Ya, maka kalau ada keyakinan yang pertama mereka masih bisa pulang setiap malam Jumat, ya, itu tentu bertentangan dengan banyak nas, hadis maupun Quran, karena mereka sudah di alam barzakh. Ya, nggak mungkin jalan-jalan pulang atau mampir ke angkringan. Itu kan. Yang kedua, masihkah ketika, berarti kalau mereka di alam barzakh nggak bisa kemana-mana, alam sudah beda. Ya, sudah beda, bukan alam dunia. Alam barzakh. Barzakh itu artinya apa? Hajiz. Itu barzakh itu artinya hajiz, pembatas antara kehidupan kiamat dengan kehidupan dunia. Jadi sudah nggak mungkin lagi ke dunia, nggak mungkin, sudah. Alamnya sudah beda. Ya, kan nggak mungkin jalan-jalan. Kedua, ketika kita ziarah, apakah kemudian ziarah kita mereka tahu? Kan kalau ziarah kan kita yang datang ke mereka di alam mereka, ya secara zahir kuburan mereka. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan mereka masih bisa mengetahui kehadiran kita. Satu, di antara dalilnya adalah kita disunahkan untuk mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wa insyaallahu bikum lahikum. Nas'alullah lana wa lakum wal assalamah wal afiyah. Ya. Artinya ya kalau kita mengucapkan salam di mosok mereka enggak dengar. Untuk apa faedahnya kita mengucapkan salam kalau mereka enggak dengar? Yang kedua, setelah perang Badar itu, perang Badar, sekitar kalau tidak salah 70-an pasukan musuh tewas, masukkan di sumur. Rasulullah mengatakan, ya, beliau berdialog dengan bangke-bangke orang-orang kafir tadi, yang intinya, wahai orang-orang, apakah kalian sekarang sudah mendapatkan apa yang Allah ancamkan buat kalian? Kalian sudah mendapatkan belum ancaman Allah akan ada siksa? Maka Umar kemudian bertanya, Rasulullah, ayasma'una qaulaka? Apakah mereka bisa dengar perkataanku ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tidaklah mereka lebih bisa mendengar daripada kalian, atau tidaklah kalian bisa lebih mendengar daripada kalian. Artinya intinya mereka bisa dengar ucapan Rasulullah kepada mereka. Itu. Yang terakhir, ini ada dilihat Ibnu Katsir. Silakan kalau tidak salah penafsiran wa ma anta bimusmi'in man fil kubur atau yang lain, saya lupa. Intinya begini. Nanti pasnya bisa kita carikan besok. Ya, di riwayat Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Salah satu di antara saudara Sufyan ibnu Uyainah, kalau nggak salah ponakan itu siapa, masih kerabat dia. Singkat ceritanya, ayahnya meninggal. Ketika ayahnya meninggal, dia ya tentu sebagai anak sedih ya, terpukul dengan meninggal ayahnya. Di awal-awal meninggalnya ayahnya ini belum rajin ziarah ke bapaknya, doakan, mintakan ampun, mintakan rahmat dari Allah. Lama kelamaan kesedihannya mulai berkurang. Terus akhirnya jarang ziarah kuburan ke ayahnya. Suatu ketika sudah agak lama nggak ziarah ke kuburan ayahnya, teringat, tiba-tiba pengen gitu aja, pengen ziarah ke kuburan ayahnya. Berangkatlah dia ke ziarah kuburnya. Sampai di kuburan ayahnya, seperti biasa doakan untuk ayahnya ampunan dan rahmat kepada Allah SWT. Akhirnya mungkin karena kecapean dia tertidur di depan makam ayahnya. Terus
agak pulas. Nah, ketika tidur itu dia mimpi melihat ayahnya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan lah. Ya, anunya compang-camping apanya? Kain kafannya, terus ya bekas kayak apa ya, mungkin sedikit disiksa lah. Kemudian ayahnya bilang, "Wahai anakku, kenapa engkau lama sekali tidak mengunjungi saya? Padahal ketika engkau mengunjungi saya begitu besar mendapatkan manfaat dari doa-doamu. Bahkan samping-samping kanan ini juga mendapatkan manfaat dari doa-doamu. Ya, engkau mintakan ampun kepada saya, rahmat itu Masya Allah. Saya terasa apa istilahnya, mungkin kalau siksanya dikurangi gitu ya, diringankan." Akhirnya anak tadi setelah melihat itu terus kemudian terbangun, kaget, terperangkap, ya Allah. Kemudian beristighfar kepada Allah dan kemudian mintakan ampun kepada Allah untuk ayahnya. Itu ada di riwayat Ibnu Katsir di tafsirnya ya. Pasnya besok anak carikan ayat apa. Ketika belum menafsirkan satu ayat terus menukilkan riwayat tersebut. Allah alam bisawab. Dari hadis-hadis tadi yaitu memang mereka masih bisa mengetahui ya apa yang kita lakukan di makam mereka. Kalau sampai kegiatan yang di rumah ya nggak tahu karena mereka nggak pulang ke rumah. Ini kontaknya hanya ketika orang yang ziarah di situ. Allah alam. Sepengetahuan seperti itu. Kalau pertanyaan kan dikerjakan saudara yang masih hidup. Ya, kalau di rumah ya mereka kan sudah alam berbeda, bukan alam dunia. Allahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.